Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Wahai Allah, dengan bertakbir kepadamu, sungguh hamba-hambamu ini ya Allah bersyukur. Terutama yang saat ini bersyukur ya Allah Ibu Komariah bisa kembali dari perjalanan umroh atas pertolonganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, beliau telah bertobat atas bimbinganmu. Beliau selalu beribadah atas kekuatan darimu dan selalu berhamdalah, bersyukur untuk memujimu. Allahumma ja'al umratana umratan maqbula wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa amalana amalan maqbula. Wahai Allah, jadikanlah umroh hambamu umroh yang engkau terima ya Allah, umroh yang menambah keimanan dan keberkahan hidup. Jadikan tawaf beliau, sa'i dan semua langkah hambamu sebagai penambah pahala dan penghapus semua dosa-dosanya. Terimalah semua rangkaian ibadah hambamu selama di Mekah dan di Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan hambamu dan semua yang mengamini doa ini. Berikanlah kemudahan untuk Ibu Komariah dan kami semua ya Allah yang mengamini doa ini. Kemudahan untuk berkali-kali ziarah ke Mekah dan Madinah ya Allah. Allahumma ya Allah, melalui keberkahan air Zam-Zam, berikanlah hambamu ilmu yang menambah iman, dan berikan pula rezeki yang melimpah serta kesembuhan dari semua penyakit ya Allah. Bersihkan hati hambamu yang minum air Zam-Zam seperti kebersihan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dulu ya Allah, beliau dicuci, malaikat dadanya dicuci dengan air Zam-Zam ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon keturunan yang mulia seperti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gantilah semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh dengan rezeki yang melimpah dan berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, melalui sholawat di depan Nabi Muhammad di Madinah, harumkan akhlak hambamu, harumkanlah akhlak kami semua ya Allah seperti keharuman akhlak Nabi Muhammad SAW. Serta pertemukan hambamu dengan Nabi SAW dalam surga ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca selama ini, bahkan Ibu Komariah baca di tanah suci, menjadi obat semua penyakit ya Allah, dan menjadi sumber rezeki yang berkah dan melimpah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata untuk mengenang Rasulullah, untuk mengenang Nabiullah Ibrahim ya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah, ternyata kalau kita renungi di atasnya terakhir itu ya, kita membaca dua selawat. Satu selawat untuk Nabi Muhammad, satu untuk Nabiullah Ibrahim. Maka ketika kita membaca tahiyat terakhir itu, kalau kita mau merenungi ya, itu kita juga seakan-akan kita sudah memperingati itu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Ibrahim itu disebutkan bapaknya para nabi. Jadi keturunannya itu soleh semuanya. Keturunannya banyak menjadi nabi. Maka ketika atas ayat itu kita membaca dalam hati, ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan saya seperti keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita meneladani akhlak Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu juga hamba yang soleh, hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, tadi kita membaca sholawat bersama-sama, ibu sekalian. Dan sholawat ini luar biasa ya. Insya Allah kalau kita satu kali sholawat itu, kalau dalam sebuah kitab dikatakan dapat 40 kebaikan. Jadi kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli alaih, itu sudah dapat 40 kebaikan ya. Tapi kalau di hadis Nabi itu mendapatkan 10 bonus dari Allah. Maka sholawat ini juga harus banyak-banyak kita baca.
yang ingin saya sampaikan dari sholawat ini Bu, sedikit ada ayat yang kita insya Allah sudah pernah dengar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki 3 sifat utama. Nah, 3 sifat utama ini oleh-oleh dari umroh maupun haji ya. Kita renungi. Nabi Muhammad itu memiliki 3 sifat. Jadi laqad ja'akum itu Allah berfirman, telah datang kepadamu rasul dari kalanganmu sendiri. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita. Tapi beda ya, basyaron lakal basar. Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Kemudian Nabi Muhammad ini manusia seperti kita, butuh makan, minum ya, bahkan berkeluarga. Beda kalau malaikat nggak perlu makan, nggak perlu minum ya. Dan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua manusia gitu, ya. Jumlahnya bukan cuma 25. Ada berapa itu ya? 124.000 nabi. Nah, sifat yang utama yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad yang pertama azizun alaihi ma anittum. Aziz itu sifat Allah, lemah lembut. Jadi Nabi Muhammad ini sangat peduli dengan kita. Apa yang kita rasakan Nabi Muhammad juga ikut merasakan gitu ya. Jadi kalau ada saudara kita yang senang, gembira, kita juga ikut gembira. Jangan sampai ada ibu-ibu muslimin muslimat ini kalau ada orang yang bahagia dia malah sedih atau mungkin dia malah marah. Ada tetangga yang pakai gelang, di belakang dia cerita paling itu cuma gelang palsu itu. Atau enggak, kalau itu paling itu cuma kredit itu. Jangan seperti itu. Atau ada orang yang beli kulkas kita yang kedinginan, jangan seperti itu ya. Jadi orang yang betul-betul dia cinta Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu betul-betul merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sedih, Nabi Muhammad itu sedih. Jadi seperti kita bercermin di depan kaca itu Bu. Kalau kita senyum kan bayangan kita juga senyum gitu. Dan Nabi Muhammad itu di detik-detik terakhir beliau meninggal, yang disebut itu umatku ya. Ditanggung semua itu rasanya sakit sekali maut, saking cinta yang sama kita. Maka dari itu kita sebagai sesama muslim, ayo kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, betul ya. Macam seperti anak kita kalau sakit kan kita ikut merasakan sakit, Bu. Begitu. Kemudian yang kedua sifat Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang kedua harisun alaikum. Nabi Muhammad ini Bu, beliau ini setiap hari, setiap waktu itu berdoa, mendoakan kita semua supaya kita semua jadi orang baik. Nabi Muhammad ketika di Taif kan dilempari batu tuh Bu. Iya. Nabi Muhammad gak marah, berdoa, ya Allah jadikan umatku jadi umat yang terbaik. Seperti kita Bu, kalau lihat anak-anak kita nakal kan kita gak mau tuh Bu. Ya Allah, kok anak-anakku nakal. Jadi kita kan berdoa terus ya Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang baik gitu. Ya. Jadi sesama muslim kita juga seperti itu, harus memiliki sifat peduli tadi ya. Jadi kita harus menjadikan berdakwah terus pokoknya seperti majelis salim ini. Ayo kita silaturahmi, kita memperpanjang umur, kita memperbanyak ilmu supaya kita semua jadi orang baik. Jadi Nabi Muhammad seperti itu, harisun alaikum. Yang terakhir bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ini Bu sangat peduli ya. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, Nabi Muhammad datang. Ibu, kenapa ibu kok sampai sakit? Kan banyak kisahnya itu. Nabi Muhammad tiap hari dilempari kotoran, yang lempar tadi dia sakit, Nabi Muhammad datang. Bu, apa yang bisa saya bantu? Beliau tidak punya sifat itu marah sama orang. Seperti kita Bu ya, kita kalau dengan anak-anak kan kita seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Nah, apa yang boleh ibu bantu? Begitupun dengan teman-teman kita. Kalau teman-teman saudara-saudara kita ada yang kesusahan, kita datang. Bu, apa yang boleh saya bantu Bu? Gitu. Ibu kok sepertinya kok susah. Jadi ini sifat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, ada 3 tadi ya. Azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim itu sifatnya Allah, tapi ditempelkan kepada Nabi Muhammad. Sangat sayang. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu yang pulang umroh, ibu Komaria memiliki 3 sifat utama Nabi Muhammad dan kita semua juga mendapatkan sifat yang sama.